Halo Sobat Saham, selamat datang di channel Sobat Saham, tempat belajar saham sebenarnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana strategi trading menjelang dividen ya. Jadi sebagai informasi, biasanya pada perusahaan setelah mengeluarkan laporan keuangan itu akan melakukan RUPS. Setelah itu akan menetapkan pembagian dividen. Dan biasanya dividen itu dibagi sekitar di bulan April, Mei, dan Juni. Oke, nah di judul video kali ini ya, kita strategi trading menjelang dividen ini adalah hati-hati dengan dividen trap. Di sini saya berikan informasi awas jebakan Batman. Oke, apa itu dividen trap? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu dividen trap, kita harus tahu dulu sebenarnya ketika kita beli saham, apa yang kita harapkan? Tentu kita ingin dapat profit ya. Nah, dapat profit di saham itu ada dua. Pertama yang disebut dengan capital gain, yaitu ketika harga saham kita naik, kita jual, kita mendapatkan profit. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dividen, yaitu pembagian keuntungan oleh perusahaan yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, capital gain itu seperti apa ya? Nah, simpelnya gini. Capital gain itu misalnya kita beli saham satu lot di harga Rp1.000. Artinya apa? Ketika harganya naik menjadi 1.200 dan kita jual, maka kita akan mendapatkan keuntungan atau profit sebesar Rp200 dikali dengan 100 lembar saham. Jadi satu lot itu jumlahnya 100 lembar. Artinya kita akan mendapat profit sebesar Rp20.000. Lalu apa yang disebut dengan dividen? Nah, dividen itu kita analogikan seperti ini. Kita misalnya sama ya, beli saham satu lot dengan harga Rp1.000. Kemudian di RUPS diputuskan bahwa perusahaan akan membagikan dividen Rp50 per saham. Ini artinya apa? Ketika kita memegang satu lot dengan jumlah 100 lembar, maka kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp50 dikali 100 lembar sama dengan Rp5.000. Oke, nah setelah kita mengetahui bahwa profit saham itu bisa berasal dari dividen atau dari capital gain, maka sekarang kita akan masuk ke video kali ini. Apa itu dividen trap? Sebenarnya simple sih. Dividen trap itu kita terjemahkan dividen ya dividen, trap itu jebakan. Artinya jebakan dividen ya. Nah, tapi kita harus tahu siapa yang dijebak. Apa jebakannya? Kapan menjebaknya? Dan yang penting bagaimana cara menjebaknya. Jika kita bisa tahu 4 poin ini, kita bisa menghindari yang namanya dividen trap. Nah, Sobat Saham bisa melihat salah satu video yang sudah kami upload di channel yang berjudul Unilever masih layak dibeli untuk yang part keduanya. Di situ ada salah satu contoh dividen trap sehingga banyak para retail yang membeli saham Unilever, kemudian saham itu turun dan saat ini banyak retail yang nyangkut di saham ini. Nanti di situ akan bisa tahu kenapa bisa ada dividen trap di saham Unilever. Kita tidak usah pusing, kita lanjutkan lagi video kita kali ini. Coba kita berpikir dengan logika. Misal PT XYZ Tbk mengadakan RUPS. Kemudian mereka memutuskan ya, perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen dengan payout rasio atau DPR 80% dari laba bersih tahun 2021 yang didapatkan perusahaan sebesar yang 100 miliar. Artinya apa? Artinya ada 80 miliar yang akan dibagikan untuk pemegang sahamnya. Nah, dengan informasi saham ini, misalnya saham PT XYZ Tbk, itu ada jumlah saham beredarnya misalnya 100 juta lembar. Kemudian harga saham saat ini di Rp8.000 per lembar. Artinya apa? Dari kedua informasi ini, kita bisa menyimpulkan gini. Para trader akan langsung menghitung dividen per sahamnya atau DPS-nya. Mudah sekali, tinggal hitungan total dividen dibagi jumlah saham yang beredar. 80 miliar dibagi 100 juta. Artinya per lembar saham dividennya Rp800.
Dividen yield itu apa? Dividen yield adalah persentase keuntungan yang dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Jadi rumusnya adalah dividen per saham atau DPS dibagi dengan harga sahamnya dikali 100%. Contoh ini, perusahaan membagikan Rp800 per saham dibagi dengan 8.000 dikali 100%. Artinya dividen yang didapatkan oleh para pemegang saham sebesar 10%. Wow, dividen yield yang sangat besar. Kita lanjutkan. Dengan hitung-hitungan matematika seperti ini, bagaimana dengan para trader retail? Langsung berpikir, ya, apa yang dipikirkan? Oke, trader retail langsung berpikir bahwa kapan lagi bisa dapat yield 10%? Kita nabung di bank aja bunganya saat ini nggak sampai 1%. Lalu, itu hitungan lagi. Modal 800 ribuan bisa beli satu lot saham ini. Bisa dapat dividen 80 ribu. Ya, 80 ribu. Kalau beli 10 lot, modalnya 8 juta. Lumayan, bisa dapat dividen 800 ribu. Nah, lumayan banget kan? Beli saham ini, simpan dalam beberapa hari saja, bisa dapat penghasilan 10%. Loh, kok cuma beberapa hari gitu? Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Intinya apa? Duit. Lumayan nih, duit, dan duit. Ujung-ujungnya duit. UUD. Oke, kita sekarang beralih ke sisi lain dari dunia. Jadi ada seseorang yang sedang berpikir, ya, aduh, ini PT XYZTBK, kenapa sih pakai acara turun performance dia? Mana jelek banget laporan keuangannya, turun semua, udah dihitung dari sisi manapun jelek. EPS-nya naik sih, tapi dari jualan aset. Lah, ini malah liabilitasnya ikutan naik. Suwe bener-bener. Nah, tapi ada informasi menarik nih untuk orang ini. Tapi lumayan, ini mau lagi bagi dividen gede gitu. Bisa jualan nih gue. Pasti pada rebutan saham ginian. Gue panas-panasin sebar news di mana-mana. Ini sisi lain dari dunia. Akhir ceritanya bagaimana sobat saham semua? Ya, sebenarnya tidak perlu dijelaskan ya. Sudah ketebak gitu ya. Jadi bandar bisa jualan di harga atas. Retailnya rebutan beli sahamnya karena dividen yield yang sangat besar yang sampai 10% tadi. Bandar sangat leluasa distribusi. Setelah itu melakukan proses markdown. Bisa dilihat di video kami tentang bagaimana cara kerja bandar. Lalu harga sahamnya terus merosot. Harga saham juga lompat turun setelah dividen ex-debt. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Bagaimana nasib retail sekarang? Ya, terpaksa jadi investor dadakan ya. Pas ketika ditanya di grup, wah saya investor saham ini. Tapi dia nggak bilang kenapa dia investor gitu. Ternyata dia jadi investor dadakan karena sahamnya nyangkut. Harga sahamnya terus turun dari hari ke hari. Dan pada akhirnya retail harus cut loss. Lagi butuh uang. Sangat menyedihkan ya sobat saham melihat kondisi ini. Ini artinya retail sudah kena dividen trap. Lalu kita akan lihat dulu bagaimana sistem pembagian dividen sebelum nanti kita masuk ke bagaimana strategi trading menjelang dividen. Ini tadi ya sudah kita tampilkan. PT XYZTBK mengadakan RUPS dan memutuskan rasio pembagian dividennya. Tapi di RUPS itu juga didiskusikan tentang sistem distribusi dividen. Apa itu sistem distribusinya? Nah, untuk pembagian dividen itu ada yang istilahnya price, cum debt, ex debt, recording debt, dan payment debt. Istilah apa lagi ini? Oke, kita akan lihat satu persatu. Price artinya harga. Ini adalah dividen per saham yang akan dibagikan. Kita sudah diskusi tadi di atas DPS-nya berapa. Cum debt
adalah batas waktu membeli saham ini untuk mendapatkan dividen. Misalnya, cum date-nya di sini adalah tanggal 24 Juli 2020. Artinya, para trader atau investor yang membeli saham ini sebelum 24 Juli itu bisa mendapatkan dividen. Dan batas waktunya adalah sampai tanggal 24 Juli. Kalau mau dibeli tanggal 1 Juli, tetap dapat dividen asal dia memegang saham ini sampai 24. Tanggal 10 tetap dapat. Kalau mau beli di tanggal 24 Juli, sah-sah saja. Sobat saham tetap akan mendapatkan pembagian dividen asal memegang saham ini sampai 24. Oke, ex-date adalah batas waktu untuk mendapatkan dividen. Artinya apa? Artinya waktunya sudah lewat. Jika beli di tanggal ini, investor sudah tidak berhak mendapatkan dividen. Nah, kita akan lanjutkan. Recording date adalah tanggal pencatatan mereka yang berhak mendapatkan dividen. Dan payment date adalah tanggal pembayaran dividen. Ini artinya, orang yang mau beli di awal Juli, atau di pertengahan Juli, atau di tanggal 24 Juli, tetap akan mendapatkan dividen. Dengan catatan di tanggal 24 dia tidak menjual saham tersebut. Lalu, bagaimana strategi trading kita menjelang dividen? Strategi pertama, cegat dahulu sebelum RUPS. Ini maksudnya apa? Ketika laporan keuangan keluar, ya, perusahaan melaporkan hasil yang diperoleh di tahun lalu. Ini untuk laporan full year ya, laporan 1 tahun. Lalu, perusahaan akan melakukan RUPS untuk memutuskan yang tadi itu, keputusan dividennya, DPR-nya berapa, DPS-nya berapa, dan jadwal pembagian dividennya. Nah, di sini kita bisa lakukan cegat dahulu sebelum RUPS, yaitu menganalisa laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui performance-nya. Apakah bagus, sedang, atau jelek. Nah, dari sini kita akan tahu ketika perusahaan yang kita analisa ternyata performance-nya bagus, kita boleh langsung beli sahamnya sebelum RUPS. Kalau jelek bagaimana? Ya gampang ya. Kalau jelek ya lupakan saham ini, cari yang lain. Kita tidak perlu pusingin, dia mau bagi dividen juga terserah, supaya kita tidak terjebak pada dividen trap. Lalu yang kedua bagaimana? Ini cegat juga ya sobat saham. Cegat dengan jual saham sebelum ex-date. Ingat, sebelum ex-date kita sudah harus jual. Kenapa? Karena biasanya di ex-date harga saham akan lompat turun. Kenapa bisa lompat turun? Nah, logikanya gini. Banyak dividen hunter suka beli menjelang dividen tadi. Dia beli nyimpan sehari, lalu dia jual di ex-date. Setelah itu dia cari lagi saham-saham yang memberikan dividen. Dia beli lagi di cum date, kemudian bisa dia langsung jual di ex-date dan dia tetap mendapatkan dividen. Nah, ini contoh chartnya ya. Jadi di atas ini adalah cum date. Setelah cum date, besokan harinya adalah ex-date. Dan ketika ex-date, harga saham lompat turun jauh sekali. Jadi kita sebaiknya menjual di cum date sebelum harga saham ini terlanjur lompat ke bawah. Biasanya loncatnya berapa persen? Biasanya ya, nggak selalu ya sobat saham ya. Biasanya lompatan harga turun ke bawah itu sebesar dividen yield yang diberikan saham tersebut. Oke ya, kita akan lanjutkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, pertanyaannya kembali, artinya kita nggak dapat dividen dong ya? Betul, tapi yang kita incar apa? Yang kita incar adalah capital gain. Jadi ketika saham laporan keuangan bagus, banyak yang mau beli, kita nggak incar dividennya. Justru karena dividen ini adalah momen kita untuk jual, untuk keluar. Kita ngikutin contoh yang dilakukan oleh bandar saham tadi. Kita masuk ke strategi ketiga. Kita bisa lakukan buyback saham yang fundamentalnya bagus setelah ex-date. Jadi tadi awal kita sudah analisa laporan keuangan, kita tahu saham-saham mana yang bagus, perusahaannya performance-nya sedang naik. Kita bisa lakukan buyback sahamnya setelah ex-date. Kenapa setelah ex-date? Ya, kita tahu ya, setelah ex-date harga sahamnya akan lompat turun. Artinya kita lumayan
bisa dapat harga saham yang lebih murah gitu. Kita tetap harus gunakan analisa teknikal ketika akan buyback saham fundamental bagus. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dapat harga terbaik untuk long term. Mungkin ya setelah dia lompat turun, dia akan turun lagi, mencari dulu supportnya. Nah, itu kita bisa melakukan proses buyback di support yang terdekat. Begitu saja strategi, 3 strategi sederhana yang bisa sobat saham gunakan untuk menghindari dividen trap. Jangan sampai karena kita mengejar dividen, akhirnya saham kita nyangkutnya berbulan-bulan, kadang-kadang bisa sampai tahunan, dan akhirnya trading plan kita berantakan. Modal kita nyangkut, kita nggak bisa membeli saham-saham bagus setelah laporan keuangannya muncul. Jadi di sini saya ingin sampaikan kembali, analisa kembali ya sobat saham. Semua analisa, strategi yang kami sampaikan di sini adalah disclaimer on. Do it with your own risk. Lakukan dengan resiko Anda sendiri karena itu adalah uang sobat saham semua. Yang terakhir, market itu sangat dinamis. Mungkin di sini saya sudah sampaikan strategi tadi ya, 3 ya. Itu belum tentu berhasil karena market itu sangat dinamis, tidak selalu berhasil dengan metode yang sama. Jadi kita harus terus belajar, lalu kita terapkan, kita cari yang paling cocok dengan kita. Karena ya dengan begitu kita bisa berkembang dan bisa sukses. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi yang suka dengan video ini bisa like, bagi yang tidak suka bisa dislike. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.